teori sastra, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu teori sastra. Sebagian orang belum tentu memahami tentang teori sastra. Oke, untuk apa teori sastra itu perlu kita pahami? Yaitu karena untuk memahami dan menikmati sebuah karya sastra diperlukannya pemahaman tentang teori sastra. Bidang sejarah sastra yaitu bagian yang mencatat semua hasil karya dari zaman ke zaman dan generasi ke generasi, perkembangannya, serta muatan yang terdapat dalam karya sastra. Apa itu teori sastra? Teori merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya. Dan sastra dapat disimpulkan karya seni yang berisi ungkapan ide kreatif manusia yang dituangkan dalam media bahasa baik lisan maupun tulisan. Teori sastra dalam arti sempit adalah studi sistematis menganalisis sastra. Akan tetapi, kata teori telah menjadi istilah umum untuk berbagai pendekatan ilmiah untuk membaca teks. 3 bidang ilmu teori sastra yang sering berkaitan. 1. Teori sastra adalah bagian ilmu sastra yang paling dasar. Sedangkan sejarah sastra mempelajari proses atau perkembangan dari waktu ke waktu. Serta kritik sastra adalah mempelajari intensitas pada penilaian. Macam-macam teori sastra. 1. Teori psikoanalisis. Teori ini menganggap bahwa karya sastra selalu membahas peristiwa kehidupan manusia. Secara langsung, karya sastra adalah produk dari jiwa pemikiran pengarang yang berada dalam kondisi setengah sadar. 2. Teori feminisme. Teori ini adalah cerminan dari realitas sosial patriarki, berawal dari gejolak para perempuan yang tertindas oleh sistem sosial patriarki. Teori feminisme ini tidak berdiri dalam satu aliran. Sedangkan ketiga, yaitu teori struktural, teori ini tidak memberlakukan karya sastra sebagai objek kajiannya adalah sistem sastra itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari hubungan berbagai unsur-unsur tersebut yang berkaitan dalam keseluruhan utuh. Teori ini dapat dideskripsikan terpisah dari pengarang ataupun realitas sosial. 5 model cara mengapresiasi karya sastra. 1. Membicarakan karya sastra antara hubungannya dengan pengarang. 2. Mengkaji atau mengamati karya dengan masanya. 3. Karya sastra itu sendiri atau unsur intrinsik dan ekstrinsik. 4. Karya sastra itu harus dilemparkan kepada masyarakat. Bagus atau tidaknya itu penilaian masyarakat sendiri. 5. Pengarang, masyarakat dan karya harus dikaitkan. Mengapa kita penting belajar teori sastra? Karena teori sastra menjelaskan kepada kita tentang konsep sastra sebagai salah satu disiplin ilmu humaniora yang akan mengantarkan kita ke arah pemahaman dan penikmatan fenomena yang terkandung di dalamnya. Dengan mempelajari teori sastra, kita akan memahami fenomena kehidupan manusia yang tertuang di dalam teori sastra.